memberikan kamu rumah, yang memberikan kamu mobil. Dan aku dengan tangan kosong meninggalkan rumah ini tanpa apa-apa. Itu pokok permasalahannya. Mas tinggalkan aku. Jadi apapun yang Mas tinggalkan adalah hakku sebagai istri yang dicerai. Jadi Mas tidak pantas lagi menuntut apa-apa dari aku. Cerai? Cerai? Hah? Siapa yang mau menceraikan kamu? Siapa? Mas pergi begitu saja. Tanpa kabar berita. Mas tinggalkan aku. Di rumah saya sudah dipanggil ibu oleh anak saya. Tapi saya merasa sudah tua. Jadi saya harus panggil apa dong, Bu? Kamu bisa panggil saya Nanda. Nama saya Nanda Andini. Potongan tumpeng yang pertama akan saya berikan kepada istri saya. Calon bintang yang penuh potensi. Intan Juwita. Ayo, silakan. Selamat, baby. Aldi Wicaksono. Udah pada pulang, Bang? Mereka masih menunggumu untuk foto bersama buat publikasi. Intan, siapa Aldi Wicaksono? Teman lama. Kok aku belum pernah dengar namanya? Teman SMA. Dari mana kamu dapat kartu nama ini? Kebetulan tadi ketemu di salon. Udah deh. Masuk yuk. Ada Yuli? Maaf, Anda ini siapa ya? Anda? Saya ini suaminya. Mantan suaminya. Oh, Anda Pak Arif. Ya, betul. Ya. Kamu siapa? Pacarnya Santi? Bukan. Tante Yuli ada di ruang makan. Silakan masuk saja. Oh. Juli. Mas Arif. Apa maksud kamu membawa pengacara datang ke rumahku? Apa? Santi, ambilkan minum untuk Om Arif. Dan apa maksudnya ini? Apa ini? Apa nggak bisa Mas duduk dan bicara baik-baik? Siapa laki-laki itu? Aldi. Aldi. Oh, jadi dia yang akan menerima seluruh hak warismu. Iya, dia yang akan mendapatkan semua bagianku. Mas, dari dulu sejak kita bercerai, Mas sudah tahu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita sudah bikin perjanjian kalau Mas tidak akan menuntut harta gono gini dari aku. Tapi Yuli, itu kan 20 tahun yang lalu. Sekarang ini kamu sudah melipat gandakan semua uang hasil peninggalanku. Rumah yang aku berikan kepada kamu, yang dulu bobrok sekarang sudah jadi istana. Mobil bobrok yang aku berikan kepada kamu juga sekarang sudah menjadi mobil mewah. Itu semua atas jerih payahku, Mas. Iya, tapi modalnya kan dari aku. Yuli, jelek-jelek begini ini, aku kan pernah jadi suami kamu. Biar aku kere begini, aku yang memberi kamu modal hidup, yang memberikan kamu rumah, yang memberikan kamu mobil. Dan aku dengan tangan kosong meninggalkan rumah ini tanpa apa-apa. Itu pokok permasalahannya. Mas tinggalkan aku. Jadi apapun yang Mas tinggalkan adalah hakku sebagai istri yang dicerai. Jadi Mas tidak pantas lagi menuntut apa-apa dari aku. Cerai? Cerai? Hah? Siapa yang mau menceraikan kamu? Siapa? Mas pergi begitu saja. Tanpa kabar berita. Mas tinggalkan aku. Aku bersusah payah mencari Mas. Dan aku tidak bisa menemukan Mas. Hah? Juli. Kamu bersusah payah mencari aku kan hanya untuk meminta tanda tangan agar aku menandatangani surat cerai itu. Iya kan? Agar aku tidak menerima hak-hakku. Iya kan?
Tidak bisa, Yuli. Aku belum sebodoh itu. Baru kali ini aku melihat wajah mantan suaminya Tante Yuli. Tante Yuli memang membuang semua fotonya. Baginya Om Arif adalah sebuah mimpi buruk. Dan Tante Yuli ingin membuangnya jauh-jauh. Tapi ngapain dia datang kemari marah-marah seperti itu? Dia pura-pura nggak tahu. Aku emang nggak tahu apa-apa. Apa kamu tahu sesuatu? Tante Yuli mengontak pengacaranya. Dan di dalam surat wasiatnya hanya ada namamu dan namaku. Om Arif marah ketika dia menerima salinan surat wasiat itu. Jadi semua ini hanya masalah surat wasiat aja? Iya. Kamu senang kan? Karena sekarang kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sebentar lagi wanita tua itu akan mati. Dan kamu akan mendapatkan separuh lebih dari hartanya. Saya harap kamu sudah bisa mulai Senin depan. Terima kasih. Terima kasih juga atas makan malamnya. Ada kendaraan? Ada tuh, saya parkir di situ. Baiklah. Kalau begitu, sampai ketemu Senin depan di kantor. Mari. Terima kasih. Selamat malam. Ada masalah? Nggak tahu nih, mesinnya ngadat lagi. Kalau kau mau, aku bisa mengantarmu. Kamu ke arah mana? Setiabudi. Ayo. Aku harus menjemput anakku dulu di tempat neneknya. Kau nggak keberatan kan? Tentu saja enggak. Kamu tidak bakalan punya rumah kalau tidak karena aku. Ngerti? Hah? Kalau bukan karena kebaikanku dulu itu, kamu sudah menjadi pelacur pinggir jalan, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Kurang ajar! Dasar pelacur! Dengan uang kamu bayar laki-laki muda itu untuk memuaskan kamu. Tapi aku tidak rela, Yuli. Aku tidak rela bagianku berpindah tangan ke tangannya. Apa-apaan ini? Diam kamu, jangan ikut campur. Aku nggak peduli siapa Anda. Tapi sebaiknya Anda lepaskan tangannya sekarang juga. Oh, jadi dia juga telah mengajari kamu bagaimana berbuat sopan terhadap perempuan. Ya, begitu. Anak muda. Jawab pertanyaan saya. Apalagi yang diajarkan oleh perempuan ini kepada kamu? Hah? Apalagi? Apakah dia mengajarkan bagaimana caranya membuat kopi? Ya, caranya memijit. Kemudian caranya beraksi di atas ranjang. Hentikan! Hentikan! Kenapa? Kenapa, Juli? Kenapa? Jangan. Jawab kenapa? Hah? Apakah kamu merasa malu mempunyai pacar anak muda yang sudah sepantasnya menjadi anak kamu? Gasar! Hei, anak muda, kamu tahu kenapa aku menceraikan perempuan ini? Tahu? Karena dia meminta yang lebih dari aku dan aku tidak bisa melayaninya di atas ranjang. Ya, barangkali kamu lebih hebat dari aku. Sehingga semua hartanya diserahkan kepadamu dan dia tidak memberikan sepeser pun kepada aku. Yang masih suaminya sendiri. Tapi ingat, Juli. Tapi aku tidak rela. Aku tidak rela. Aku akan menuntut ke pengadilan karena aku belum resmi menceraikan kamu. Kalau Anda bisa tidak sopan dengan Tante Yuli, aku pun bisa lebih tidak sopan dengan Anda. Oh.
begitu? Iya, begitu. Jangan!